Candle 1 memenuhi, candle 2 memenuhi, kemudian candle 3-nya break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Traders, ketemu lagi di The Traders TV dengan saya Hendro Masori. Video kali ini masih membahas mengenai pola langka yang bisa memberikan Anda laba di dunia saham. Jadi kalau pada video yang sebelumnya kita bahas mengenai pola yang namanya High Tide Flag atau HTF. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton video sebelumnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas pola langka yang lain yang dinamakan dengan Short Stroke Pattern atau SSP. Pola ini biasanya juga disebut, banyak juga disebut 2WTS, 2 Weekly Trading Setup, atau ada juga yang menyebutnya dengan 3 Tide Weeks. Ya. Ini juga sama, pola langka yang dipopulerkan oleh William J. O'Neill, sama dengan High Tide Flag juga. Ya. Hanya saja bedanya mungkin settingnya lebih pendek. Kalau di High Tide Flag kita butuh 8 sampai 14 minggu untuk setting sebelum confirm. Di Short Stroke Pattern atau berikutnya mungkin saya sebut SSP aja supaya nggak terlalu panjang. Di SSP ini kita hanya butuh 3 minggu untuk setupnya. Makanya juga disebut sebagai 3 Tide Weeks, ya. 3 minggu cukup untuk membuat pola ini confirm atau tidak, ya. Setelah confirm tentunya kenaikannya akan langsung terjadi. Oke, seperti apa pola SSP ini? Yang pertama pasti menggunakan candle weekly, karena kalau pola-pola dari O'Neill semuanya menggunakan candle weekly. Candle weekly ya, satu candlenya adalah 1 minggu, jadi diawali hari Senin sampai hari Jumat, ya. Terus 3 candlenya syaratnya apa Pak HM? 3 candle. Yang pertama syaratnya adalah candle weekly yang pertama syaratnya naik lebih dari 20%. Ya, sama seperti HTF juga, O'Neill percaya bahwa kenaikan yang tinggi itu selalu diawali dengan dorongan atau kenaikan yang cukup besar, kemudian ada konfirmasi, baru kemudian dia akan naik dengan tinggi. Ya, candle weekly pertama naik 20%, kemudian candle weekly yang kedua itu close-nya nggak boleh lebih dari 3%. Plus minus 3%, naik boleh tapi nggak boleh lebih dari 3%, turun boleh nggak boleh lebih dari 3%. Itu syarat yang pertama. Dan ujung dari candle kedua tidak boleh melebihi dari ujung candle yang pertama, ya, ekor-ekornya atau pokoknya high-nya, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, yang candle pertama naik lebih dari 20%, candle kedua plus minus 3%. Hijau boleh tapi nggak boleh lebih 3%, merah boleh nggak boleh lebih dari 3%, dan nggak membuat higher high, atau high di candle kedua tidak boleh lebih tinggi dibandingkan high di candle yang pertama. Candle ketiga adalah candle konfirmasi, harus breakout high dari candle pertama dengan volume. Oh ya, saya lupa, candle yang kedua itu juga terjadi penurunan volume. Ya, jadi volume dari candle kedua itu turun dibandingkan volume candle pertama. Kemudian nanti pas breakout candle ketiga itu yang bagus adalah dengan volume yang cukup besar. Ya. Kemudian sama dengan HTF sebenarnya pola short stroke pattern ini juga tidak dijelaskan dengan detail di mana kita akan take profitnya, tapi Anda bisa menggunakan teknik-teknik analisa yang lain dari technical analysis, baik yang klasik ataupun yang modern yang menggunakan indikator untuk membuat Anda keluar. Atau paling gampang juga yang paling simple, Anda tetapkan saja target Anda 30%, let's say. Breakout Anda masuk 30% itu Anda TP. Ya sudah, kalau naik terus ya udah biarin itu rezeki orang lain. Rezeki Anda sampai di situ, Anda happy sampai situ.
bisa juga ya. Untuk contoh dari pola ini supaya Anda lebih jelas, lebih clear dan lebih memahami dengan lebih detail ya. Saya ambilkan contoh saham namanya KBLI. Ya, saya rasa juga populer juga sahamnya, Anda pasti tahu juga. Ini terjadi di bulan Maret 2017. Ya, saya share screen ke Anda bisa lihat di screen. Anda perhatikan candle weekly pertama. Ya, candle ini naik 23%, sudah memenuhi syarat. Ya, candle pertama naik lebih dari 20%. Candle kedua, ya, biasanya akan bentuknya mirip-mirip doji ya teman-teman. Kenapa? Karena emang nggak boleh tinggi-tinggi, naik nggak boleh tinggi, turun nggak boleh tinggi. Ya, mirip kayak doji. Candle keduanya itu di sini close 0,43% doang. Jadi not even nggak sampai 1% gitu ya. Dan ujung dari candle kedua ini tidak melebihi dari high-nya candle pertama. Ya, jadi memenuhi syarat yang kedua, dan volumenya Anda lihat volumenya juga turun jauh dibandingkan volume candle pertama. Candle ketiganya adalah harus break. Kalau candle ketiganya nggak break gimana Pak M? Ya batal dong, berarti nggak ada terjadi short stock pattern. Jadi konfirmasi itu terjadi pada saat candle ketiga close-nya weekly ya, ingat close-nya itu di atas titik breakout-nya. Titik breakout-nya di mana? Titik breakout-nya adalah high dari candle yang pertama. Ya, kita lihat KBLI candle 1 memenuhi, candle 2 memenuhi, kemudian candle 3-nya break. Habis itu sampai titik tertingginya dia sekitar 75%. Kenaikan yang tidak main-main ya, yang tidak sedikit ya. Kalau kita lihat dari titik breaknya, 75% tercapai pada saat 3 minggu kemudian, hanya sebulan. Ya, hanya sebulan itu naik sampai 75, sekitar 75%. Ya. Nah, di mana saya mesti take profitnya, Pak HM? Sama kayak ATF, Anda bisa gunakan MA10W untuk mengawal. Ya, kalau break di MA10 Anda bisa ambil. Atau kalau kita lihat di KBLI mungkin kejauhan ya, karena naiknya tinggi sekali cepat, maka kalau nungguin MA10 profitnya berkurangnya sangat jauh. Bisa juga dipakai trailing stop ya, Anda ikuti dengan trailing stop, begitu kena Anda keluar, mungkin akan lebih tinggi profitnya dibandingkan kalau pakai MA10W. Atau tadi yang saya bilang, Anda targetkan saja. Saya target 30% udah luar biasa lah kalau 2 minggu gitu. Dimana lagi dapat saham 30% 2 minggu? Jarang sekali ya. Jadi Anda juga bisa menggunakan target fix, karena biasanya yang saya pernah alami, short stroke pattern ini naiknya cukup cepat setelah breakout, dan biasanya sih tidak kurang dari 30%. Ya, hampir sebagian besar yang terjadi konfirmasi short stroke pattern itu naiknya 30% ke atas. So, saya rasa 30% bisa dijadikan sebagai patokan. Kalau Anda nggak mau rugi banget takutnya ke 14 ke atas terus, ambil saja 50%. Ya, pada saat Anda naik 20%, kalau Anda udah ambil profit 50% kan mau ke bawah lagi, Anda pasti untung. Keluar dimanapun pasti untung. Ya, jadi tentukan sendiri bagaimana cara Anda take profit. Ya, yang saya tunjukkan di sini adalah bagaimana pola ini confirm, kemudian dia akan naik kencang ke atas. Saya kasih contoh yang lain teman-teman supaya Anda lebih jelas lagi. Nikel, ya, nikel ini juga terjadi tahun 2017. Ya. Kalau Anda lihat di situ, candle pertamanya up 31%, candle keduanya close-nya merah, ya, minus 0,75, nggak nyampe 3% minusnya ya. Kemudian high-nya juga tidak membuat higher high, jadi masih di bawah high dari candle pertama. Kemudian dia break candle ketiganya. Nah, kalau candle ketiganya break kayak gini, ini enak teman-teman. Kenapa? Karena pada saat tutup Jumat itu tidak jauh dari titik breakout-nya. Ya, Anda bisa ngambilnya dengan santai, dengan nggak ada problem di sini gitu. Nanti saya tunjukkan yang seperti apa ya kalau problemnya, kalau breakout-nya misalkan beda dengan yang nikel ini. Kalau nikel ini enak, Jumat tutup hanya sedikit di atas breakout. Nah, setelah titik breakout ke titik tertingginya, NIKL atau nikel ini bisa hit sampai 137% dalam waktu berapa lama? Setelah breakout 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 week, hanya sebulan setengah.
dia bisa naik sampai 137%, ya. Cuman kan sama pertanyaannya, kalau Anda nggak take profit di situ ya nanti turun lagi gitu. Nah, di mana Pak saya mesti ngambil? Nah, bisa pakai TA klasik, tarik support dan resisten. Misalkan contoh sini kita ada resisten di sini, ya, di titik sekitar berapa nih? 4.400-an. Bisa Anda take profit setengah, misalkan, ya, dia naik lagi ke atas, nanti sisanya diambil lagi di atas. Jadi supaya aman, maksudnya kita udah mengamankan profit kita dahulu gitu ya. Jadi kalau pun turun lagi Anda tidak akan loss, ya. Contoh yang kedua adalah NIKL. Contoh yang ketiga saya tunjukin SMBR. Ini Anda juga udah tahu saham apa ini, ya, Semen Batu Raja, SMBR. Ini terjadi saya lupa kalau nggak salah tahun 2017 juga, ya. Dia up 21%. Kemudian candle keduanya dia merah turun tapi nggak nyampe 3%, hanya 2,08%. Kemudian, nah ini paling enak nih, perfect banget settingnya. Candle ketiganya itu tutupnya di 8.10, titik breakoutnya di 8.05. Bayangin, tutupnya hanya satu tick pas Jumat di atas titik breakoutnya. Ya, titik breakout 8.05, dia tutup close-nya 8.10. Konfirmasi. Dan Anda bisa lihat setelah titik breakout ditembus, dia naik ke titik tertingginya 270%, hampir 3 bagger. Ya. Memang cukup lama sih, dan nggak tahu ya, saya nggak yakin juga kali Anda bisa nembus selama ini. Jangan-jangan di tengah-tengah udah keluar juga semuanya. Tapi ini fakta yang telah terjadi, ini bisa sampai 270%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20-an week, ya 5 bulan, hampir 6 bulan lah ya. 6 bulan dia 3 bagger. Dari titik breakout 8.10 sampai titik tertingginya adalah 2.980. Dari 800 ke 2.980. Cuman ya ini butuh kesabaran Anda. Memang tidak dibanting-banting, naiknya terus kencang gitu, ya. Terlepas dari apa yang terjadi saat itu, tapi chart ini menunjukkan kesaktian dari short stroke pattern atau SSP ini, ya. Ini setup yang paling sempurna teman-teman. Jadi breaknya benar-benar cuma satu tick di atas titik breakoutnya, ya. Ini contoh yang paling sempurna buat saya untuk SSP. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah contoh di mana ini kita harus pakai teknik sedikit gitu ya. Kenapa? Oke, kita lihat ya. Candle 1 dia naik 24%, memenuhi syarat. Candle 2 dia merah, turun, tapi nggak nyampe 3%, hanya 2,44%. Jadi masih memenuhi kriteria, ya. Nah, sekarang Anda lihat, sekarang problem kita itu adalah ada di candle yang ketiga. Candle yang ketiga itu pada saat breakout, ini mungkin breakoutnya awal minggu saya rasa ya, mungkin Senin atau Selasa gitu. Jumatnya tuh tutup di atas, sudah naik dari breakout sekitar 36%, hampir 40%, ya. Artinya apa? Ya, ini candle week, sekali lagi candle weekly ya teman-teman ya, candle mingguan gitu. Ini saya kasih contoh yang sempurna untuk menerapkan teknik dan strategi supaya Anda nggak ketinggalan. Karena kalau misalkan saya ini ingat loh, candle weekly pasti ada yang nanya, ya udah kenapa masalahnya Pak HM? Hajar aja gitu, HK saja, breakout, sikat gitu, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lah, kalau Jumatnya turun lagi ke bawah gimana? Jadi untuk kasus seperti ini sama kayak ATF yang saya terangkan di video sebelumnya. Saat breakout Anda makan 20-50%, jangan di HK full ya, takut nanti balik ke bawah, Anda mesti cut loss soalnya. Jadi pada saat midweek break makan 20-50% dari total cash yang Anda siapkan untuk saham ini, untuk saham short stroke pattern ya. Kemudian nanti di Jumatnya Anda lihat, kalau dia turun dan tutup di bawah titik breakoutnya, Anda harus cut loss. Kalau memang Anda base belinya adalah dengan SSP, ya. Tapi kalau dia tutupnya di atas
titik breakout, Anda bisa nambah. Cuman Anda lihat dulu lebihnya berapa. Kalau saya, misalkan saya nambah breakout 50%, kemudian tutupnya seperti ini, udah 36% dari titik breakout, saya nggak akan nambah. Terlalu riskan. Ya cukuplah, emang rezeki saya mungkin hanya sampai 50% gitu ya, jadi nggak usah dipaksakan. Tapi kalau misalkan tutupnya pada saat Jumat masih sekitar 5% ya, kayak contoh-contoh sebelumnya seperti SMBR atau NIKL tadi, itu breakoutnya masih sedikit di atas titik breakout gitu ya, tutupnya di Jumat hanya kurang dari 5%, Anda tambah aja 5% lagi, didoublein, nggak ada masalah ya, karena itu udah confirm. Tapi kalau naiknya terlalu tinggi kayak Bank Niaga atau BNGA ini, saya nggak akan kejar. Ya, saya nggak akan kejar. Nah, kalau kita lihat di BNGA ini, total sampai kenaikan tingginya itu bisa sampai 65%. Ya, sama seperti yang lain. Untuk TP-nya gimana Pak M? TP-nya Anda kombinasikan dengan technical analysis yang biasa Anda pakai, yang teman-teman bisa pakai. Mau pakai MA boleh, mau pakai tarik garis support resisten boleh, atau mau pakai fix kayak tadi saya terangkan, karena untuk short stroke pattern ini yang sudah confirm hampir semuanya itu di atas 30%. Contoh terakhir 2020 ada nggak Pak HM? Ada ya, beberapa minggu yang lalu baru kejadian, atau mungkin sebulan atau 2 bulan lalu, saham namanya CSRA. Ini saham dari kelompok komoditas sawit ya. Itu short stroke pattern ke high-nya dia kurang lebih 30% sebelum dia turun ke bawah. Artinya kalau Anda pasang 30% aja, Anda bisa take profit di angka 30% dengan aman. Jadi itu satu contoh untuk TP-nya, mungkin bisa pakai itu. Kalau Anda nggak yakin, masih yakin naik ke atas, seperti yang saya terangkan tadi, 30% pasang aja 50% dari total porto Anda. Laku 50%, sisanya udah enak. Anda mau buang dimanapun pasti cuan, ke atas lagi masih cuan, ke bawah juga nggak ada masalah, Anda buang di bawah juga masih cuan, karena Anda ada mengamankan setengah dari profit Anda sebelumnya. Ya, jadi saya rasa itu video kali ini, jadi menyambung yang sebelumnya, KTF dan LSP ini, ya, short stroke pattern, ini juga adalah pola langka ya, yang selalu cetak laba buat Anda ya. Jadi kalau Anda menemukan pola seperti ini di saat ini ya, kalau mau diskusi, mau nanya segala macam, gabung ke grup Telegram The Traders ya. Dua teman-teman yang senang berinstagram, Anda juga bisa gabung dengan thetraders.saham di Instagram. Jadi kita juga punya di sana, ada beberapa chat-chat yang kita sering juga update ke sana. Dan yang pastinya yang sering akan saya lakukan adalah mengupdate video-video terbaru di The Traders TV ya. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Yang belum subscribe, Anda bisa subscribe sekarang, pencet tombol subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, sehingga Anda selalu bisa mengikuti update dari The Traders TV supaya nggak ketinggalan dengan video-video baru yang akan kita tayangkan nanti. Demikian Sobat Traders, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan, pol-polan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, lancar banget.